Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki terkait rekayasa pembunuhan 2 sejoli. Lepas dari ikatan, seekor sapi di Kabupaten Kuningan mengamuk sampai menyeruduk anggota damkar. Rayakan Idul Adha, para santri sebuah pondok pesantren di Kota Sukabumi menggelar festival hewan kurban. Seekor sapi yang hendak disembelih lepas dan kabur ke permukiman warga di Kabupaten Kuningan. Sebelum akhirnya tertangkap, sapi sempat menyeruduk petugas pemadam kebakaran. Warga Desa Dukuh Dalam, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan berhamburan saat seekor sapi mengamuk. Sapi yang terlepas berlarian di area permukiman hingga mengejar warga. Sapi kabur ke jalan hingga ke area persawahan yang jaraknya cukup jauh di Desa Susukan, Kecamatan Cipicung. Beberapa warga berusaha mengejar dan menangkap sapi, namun karena sulit mereka akhirnya meminta bantuan kepada pemadam kebakaran. Salah satu anggota damkar diseruduk sapi hingga luka ringan. Sapi yang mengamuk ini rupanya sapi kurban. Saat sapi hendak disembelih, tali pengikatnya lepas dan hewan ini kabur. Setelah 3 jam, sapi berhasil ditangkap dan diikat di pohon kelapa. Ketika mau disembelih, talinya itu putus. Talinya putus sehingga kabur. Ketika kabur, banyak warga mungkin karena stres atau gimana hewan tersebut jadi liar dan beringas gitu. Jadi lari kemana-mana dan dikejar selama 3 jam itu baru bisa tertangkap oleh anggota kami. Sapi jenis limosin ini akhirnya dipulangkan ke desa asal untuk disembelih. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Jika tadi sapi kabur, kalau di Kabupaten Cirebon sapi kurban terjebak di dalam selokan sempit. Warga harus mengerahkan alat katrol segitiga untuk evakuasi sapi. Panitia kurban dan warga yang tinggal di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon berupaya keras evakuasi sapi yang terjebak di dalam selokan sempit. Tubuh sapi terjepit di antara dinding selokan. Proses evakuasi pun sulit karena bobot sapi cukup berat. Warga berinisiatif menggunakan alat katrol segitiga untuk evakuasi sapi. 4 jam berlalu, sapi akhirnya dapat diangkat. Warga pun hati-hati saat mengangkat sapi agar sapi tidak mengamuk. Kejadian ini berawal saat sapi hendak disembelih yang lokasinya dekat dengan selokan. Saat sapi ditidurkan, sapi berontak dan berlari. Kaki sapi masuk ke dalam selokan hingga tubuhnya terjepit. Pada saat mau direbahkan itu, sapi berontak dan melewati batas selokan dan terperosok dalam selokan. Terjebak berarti ya? Terjebak di dalam selokan. Diupayakan oleh manual, tetap nggak bisa, sulit. Akhirnya diupayakan oleh alat katrol segitiga. Setelah dievakuasi, warga menenangkan sapi yang tampak lemas untuk kemudian disembelih. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Masjid Agung Sumedang mendistribusikan daging kurban dengan cara ramah lingkungan. Kantong kresek yang biasanya digunakan untuk membungkus daging diganti dengan anyaman bambu atau yang juga dikenal dengan sebutan bongsang. Menyembelih dan mendistribusikan hewan kurban menjadi tradisi warga saat Idul Adha. Tak jarang kantong kresek dijadikan wadah untuk membungkus daging hewan kurban. Namun apa yang dilakukan panitia kurban Masjid Agung Sumedang cukup luar biasa. Mereka mengganti wadah kantong kresek dengan anyaman kayu dari bambu dan dilapisi dengan daun pisang. Wadah ini biasa disebut dengan bongsang. Penggunaan bongsang pada daging sapi dinilai bisa menjaga lingkungan dari sampah plastik dan bahan kimia.
Selain ramah lingkungan, penggunaan bongsang terlihat lebih estetik. Untuk kami ini supaya higienis, itu meminimalisir plastik. Mana plastik kita siapkan ini dengan bongsang dan daun pisang. Ini untuk lebih higienis lagi supaya diterima oleh mereka, insya Allah. Itu beda lagi kalau dengan plastik itu kan ada kimianya, ya mungkin ada efek sekaligus ada efek, mungkin efeknya kurang bagus gitu. Di Sumedang sendiri, bongsang biasa digunakan warga untuk membungkus tahu. Panitia Kurban Masjid Agung Sumedang akan mendistribusikan 2.000 paket daging kurban kepada warga yang kurang mampu, pondok pesantren, serta pengurus masjid. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pondok pesantren Zikir Al-Fat di kota Sukabumi menggelar festival kurban dengan aksi teatrikal bertemakan sejarah Islam. Para santri merias hewan kurban dengan berbagai pernak-pernik sebelum disembelih di Hari Raya Idul Adha. Berbagai cara menyambut Hari Raya Idul Adha. Para santri di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi menggelar festival hewan kurban. Festival sudah menjadi tradisi saat Hari Raya Kurban. Mereka merias hewan kurban sebelum disembelih pada Hari Raya Kurban. Gelak tawa penonton pecah begitu domba yang sudah dirias malahan tidur dan enggan berjalan. Festival juga diisi aksi teatrikal dan cerita sejarah Islam, mulai dari sejarah para nabi hingga tema isu sosial. Salah satu tema yang diangkat adalah sejarah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Festival sebagai syiar dan dakwah tentang manfaat hewan kurban. Para santri dari tingkatan SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi melakukan kreativitas dalam rangka untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan daripada hewan kurban yang dikorbankan di acara Idul Adha. Maka mereka melakukan kreativitas, membuat ide-ide, kemudian membuat kreatikal, membuat cerita yang semuanya berkaitan dengan adanya hewan domba ini. Dan kemudian itu disajikan sebelum hari pemotongan kurban, sekaligus juga dalam rangka untuk membersihkan hewan kurban, dalam rangka juga memberikan syiar dakwah bagaimana hewan kurban ini memiliki manfaat luar biasa buat kita di dalam ajaran Islam, karena bisa dijadikan kurban. Pada perayaan kurban tahun ini, total ada 11 ekor domba dan 3 ekor sapi yang disembelih di Ponpes ini. Hewan kurban dibagikan kepada warga sekitar Ponpes. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi.